Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat 4 Juni 2021. Saat melakukan kunjungan kerjanya di Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa ini, Mendagri takjub akan pelayanan serta birokrasi yang ada di Banyuwangi. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat 4 Juni 2021. Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten paling ujung timur Pulau Jawa ini, Menteri Dalam Negeri dengan didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau mal pelayanan publik. Pada kesempatan kunjungan kerja ini, Menteri Dalam Negeri bersama Bupati Banyuwangi meninjau ke beberapa pelayanan yang ada di mal pelayanan publik. Sementara itu, pada kesempatan ini Menteri Dalam Negeri nampak takjub dengan cara pelayanan dan birokrasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Lantaran merasa takjub akan pelayanan yang ada di Banyuwangi, di sela-sela kunjungannya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar daerah lain untuk bisa meniru berbagai inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, sebelum meninjau mal pelayanan publik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sempat meninjau kantor Desa Sukojati, Kecamatan Belimbing Sari. Saat berada di kantor Desa Sukojati, Tito kagum melihat salah satu mesin pelayanan elektronik yaitu e-kios. Pasalnya mesin tersebut sangat membantu masyarakat dalam mengurus pelayanan administrasi di desa secara mandiri seperti kartu keluarga, IMB, surat izin usaha, dan beberapa perizinan lainnya. Dengan adanya kemudahan berusaha, perizinan dipotong menggunakan sistem digitalisasi OSS (Online Single Submission), maka orang cukup mengupload, masukkan permintaan untuk izinnya berusaha tanpa ada sentuhan dengan petugas, sehingga mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan lain-lain. Yang kedua, permudah, nggak perlu lagi ketemu pejabat A, orangnya lagi di luar kota, suruh besok datang lagi. Itu 30-40 meja, bisa nangis gitu. Nah, sekarang tidak, cukup dengan masukkan dalam sistem, dan setelah itu dilakukan evaluasi. Tadi saya dengar sendiri, tadi ada bagian yang namanya apa tadi namanya Pak, perizinan yang untuk gelar perkara, klinik perizinan, yang dia bisa membahas, mendiskusikan, bahkan bisa mengundang orang yang meminta izin untuk diskusi secara terbuka. Nah, ini pendapat saya kemajuan yang luar biasa untuk Banyuwangi, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat akan membuat masyarakat lebih nyaman, ada kepercayaan kepada pemerintah sebagai pelayan publik, ya, bukan penguasa. Kemudian yang berikutnya lagi ya, untuk kemudian berusaha semuanya bisa akan lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu, dalam hal ini, Tito pun mengaku terkejut dengan sistem layanan publik Smart Kampung yang ada di desa-desa yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Aksi pencurian terekam kamera pengawas kembali terjadi di Banyuwangi. Kali ini aksi pencurian yang terjadi saat malam hari, tepatnya pada hari Kamis, menyasar sebuah konter handphone yang berada di Kecamatan Tegal Sari. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil menggondol 2 unit telepon genggam milik korban. Pemirsa, beginilah aksi pencurian pada Kamis malam 3 Juni 2021 yang sempat terekam kamera pengawas di salah satu konter handphone milik warga Dusun Padang Bulan, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tegal Sari.
Terlihat pelaku yang mengenakan baju merah mencoba mengelabui korban dengan modus menyamar menjadi seorang pembeli untuk mencari sebuah smartphone. Korban yang tidak menaruh curiga sama sekali terhadap gelagat pelaku, akhirnya menuruti kemauannya untuk mengeluarkan 2 handphone yang terpajang di dalam etalase. Di dalam rekaman pelaku juga terlihat menggenggam 2 handphone sembari menanyai korban terkait harga, spesifikasi, serta fitur yang ada di dalamnya. Di saat korban mulai lengah, disitulah pelaku langsung kabur, membawa 2 unit handphone buatan pabrikan asal negara tirai bambu. Pelaku sendiri berjumlah 2 orang, di mana 1 orang menaiki motor yang terparkir di sebelah konter, dan 1 pelaku sebagai eksekutor. Kedua pelaku terbilang cukup nekat, di mana letak konter milik Angga dekat dengan Mapolsek Tegal Sari. Faktor kelengahan serta jalan yang sepi saat malam hari membuat kedua pelaku berhasil melancarkan aksinya. Sebelum melaporkan kejadian yang menimpanya ke Mapolsek Tegal Sari pada Jumat pagi, korban sempat membagikan kejadian rekaman ke akun media sosial miliknya dengan harapan ada yang mengenali ciri-ciri pelaku. Jam 8 malam kejadiannya itu datang 2 orang mas ya. Yang satu itu ada di sepeda motor, yang satu itu ada di counter lihat-lihat HP, katanya lihat-lihat HP gitu mas. Ciri-ciri rambut lurus, tinggi, terus putih mas, agak kulit putih, baju merah. Itu yang masuk ke konter ya mas ya? Iya. Yang satunya mas, temannya? Tahu nggak kira-kira ciri-ciri? Yang satunya nggak tahu mas, soalnya itu ada di selatan rumah nih. Ambil 2 unit HP Oppo, kerugian sekitar 3 juta. Saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak Polsek Tegal Sari sudah menerima laporan korban terkait aksi pencurian handphone yang sempat viral di media sosial. Dan untuk saat ini, kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Warga Kecamatan Genteng digegerkan dengan penemuan seorang pria yang ditemukan tewas mengapung di sungai depan Masjid Jami' Genteng. Korban yang berprofesi sebagai pedagang ayam tersebut duga jatuh akibat terpeleset saat mencuci baju di sungai. Pemirsa, inilah lokasi penemuan pertama kali sosok jasad yang ditemukan mengapung yang sempat menggegerkan warga desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng pada hari Jumat menjelang subuh atau lebih tepatnya pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Korban yang diidentifikasi bernama Sutrisno, warga dusun Kerajaan desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, diduga jatuh akibat terpeleset saat dirinya mencuci baju serta mandi sepulang aktivitas kerja di salah satu tempat pemotongan ayam. Korban yang diketahui berusia 49 tahun tersebut ditemukan berjarak ratusan meter dari lokasi awal saat dirinya diketemukan oleh warga. Sutrisno diduga kecapean karena aktivitas malam yang dijalani, dan lebih naas lagi, Sutrisno ternyata tidak memiliki kemampuan untuk berenang. Salah satu saksi mata Mbah Miseni menyampaikan, dirinya mengetahui adanya jasad mengapung di dekat rumahnya dari sang keponakan. Saat pertama kali diketemukan, korban Sutrisno diketahui dalam posisi tertelungkup dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah. Aku nang kali mas, ya terus terang aja, gua kotoran lah kasarnya ngomong. Terus mari ngono ku mau apa iku melayu apa senter-senter karo HP ku kotoran nek mayit. Dadi melayu nang omah ngomongin bae putuku mau. Terus ngomongin bae mbah nek mayit dibuang. Ceritane iki ngono terus aku metu ndelok mas. Ya aku terus yang ndelok. Ya apa anu dituduh iku lho mbah. Kebune mayite ku ngorep, dadi ndase ku nang ngesal sikile nang dhuwur. Pihak kepolisian yang mendapati laporan dari warga langsung bergegas menuju ke TKP yang berada di sungai depan Masjid Jami' Genteng. Kemudian bersama warga polisi mengangkat korban Sutrisno untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Awalnya anggota piket kami yang di Polsek menerima laporan dari warga bahwa ditemukan jenazah tanpa identitas di sungai depan Masjid Jami' Genteng.
Nah, setelah itu anggota beserta piket reskrim mendatangi TKP tersebut dan bersama dengan masyarakat mengangkat jenazah tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit baru diketahui identitas yang bersangkutan, yaitu Pak Sutrisno. Ini warga Gendeng Kulon. Nah, menurut keterangan keluarganya, yang bersangkutan itu habis pulang kerja, kemudian dia membawa cucian nyuci baju ke sungai. Namun setelah ditunggu-tunggu sampai malam tidak kembali ke rumah. Pagi tadi diperkirakan sekitar 2:30 yang bersangkutan ditemukan oleh warga dalam keadaan tertelungkup di sungai. AKP Sudarmaji juga menambahkan, saat dilakukan pemeriksaan oleh tim medis rumah sakit, tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan dalam diri korban. Hanya terdapat luka di bagian dahi, kemungkinan didapati saat dirinya terpeleset. Pihak keluarga juga menolak dilakukannya otopsi terhadap jenazah Sutrisno. Pihak keluarga juga sudah mengikhlaskan kejadian yang mereka alami sebagai musibah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.